Brunei 2, tim yang dari tadi mengumpulkan poin yang sangat banyak, berada di klasemen paling atas juga. Rivalry dengan DPS yang masih bertahan, tapi Zico berada di angle yang berbeda juga, berhasil untuk menculik seorang Swaps yang berada di bagian tengah jalan terbuka dengan sangat lebar. Ice DBS berusaha lagi untuk memberikan follow up kembali, tapi DBS terlalu menyakitkan. Galaxy kali ini juga ikut-ikutan menggunakan DBS Gaming by Vintores, berusaha untuk memasak needs, pelan-pelan dilontarkan ke bagian depan. Wing, dan ternyata meledak tidak tepat terhadap target ya, Flo. Wah, di push, dapat lagi DBS ya. Galaxy lagi-lagi dan lagi-lagi dengan DBS yang begitu mengerikan. Kali ini nge-push ke arah lawannya. Thailand tinggal seorang Ice yang bertahan. Dapatkah dia ngembalikin keadaan atau akankah dari Brunei 2 kembali menambah poin-poin yang berharga, dan tembakan DBS-nya kembali dilontarkan, tapi yang mendapatkannya adalah Vietnam Frankie, bukan dari tim Brunei, karena dari Vietnam langsung mendekat juga ke arah posisi Brunei 2. Wow, ternyata ada Vietnam yang sudah mulai memantau, mengincar positioning dari Brunei dan juga tim lawannya yang sedang fight dari tadi. Thailand 1 dipulangkan begitu saja, humiliated by Brunei 2. Karena dengan DBS, dengan sangat mudah, Brunei 2 bisa memulangkan dengan sangat nikmat. Tapi Rabis kali ini berusaha untuk melakukan tembakan balasan ke arah bagian depan, didekatkan kembali. Adanya beberapa nades dilontarkan ke arah bagian depan, berusaha untuk nge-push, berusaha untuk nge-retake area yang sudah ditahan oleh Brunei 2. Dari tim Vietnam 1 bermain begitu agresif, sekarang pengen mengambil alih compound dimiliki oleh tim Brunei 2. Lempar granat dilontarkan, coba untuk menemukan posisi dari anggota-anggota Brunei, tapi Galaxy kayaknya sejauh ini belum ketahuan. Dan DBS tentu menjadi ancaman besar bagi tim Vietnam, andaikan mereka tidak mengetahui posisinya. Ini berbahaya banget sih. Galaxy 1 dengan DBS, lalu juga dengan Riben dengan DBS. Ini bakal menjadi posisi yang sangat berbahaya sekali. Zico bisa banget melakukan bait terhadap Vietnam supaya bisa bergerak maju, fokus ke arah Zico. Nades demi nades dilontarkan terus-menerus. Ternyata Lamborghini juga memegang DBS. Kali ini DBS versus DBS. Sudah mulai maju ke arah bagian depan, tapi Vicoy nades-nya connect ke arah Zico. Yap, tapi kita bakal tinjau tampaknya dari seorang Riben dan juga dari Galaxy belum ketahuan, tapi Riben langsung ditumbangkan juga, menyisakan hanya seorang Galaxy dari tim Brunei 2 yang bertahan di luar area compound. Vietnam 1 dari tadi bermain begitu agresif dan terlihat Frankie pun di sisi belakang benar-benar ngejagain teman-teman yang memberikan info setiap langkah anggota dari pemain Brunei 2. Nah, sekarang kita bakal pindah ke arah tim Malaysia 1, Flex OP dan kawan-kawan yang sudah mulai terpantau juga melakukan scouting ke arah-arah sekitar mereka. Vietnam 1 bermain begitu agresif, kali ini terus nge-push ke arah compound, melakukan sweeping dan memastikan area compoundnya sudah aman dan kosong. Ini ngeri banget sih, bener-bener di sweeping habis-habisan oleh tim Vietnam 1. Galaxy masih belum terpantau di bagian luar sana, masih dicari, diincar kembali oleh seorang Frankie. Hati-hati Frankie, kamu seorang diri saja. Jika kena DBS dari Galaxy, ini bakal menjadi posisi yang berbahaya. Tapi nampaknya dari Vietnam 1 ada shot call yang memberikan mereka harus bergerak masuk ke arah bagian dalam kembali, bakal ditinggalkan mungkin, atau bakal di HBD oleh last man standing dari Brunei 2. Iya, kita bakal lihat apakah HBD bakal terjadi, karena di sini Galaxy sejauh ini belum ketahuan dan Vietnam 1 kayaknya benar-benar lupa dengan keberadaan seorang Galaxy. Apalagi dengan DBS, tentu satu player mereka bisa langsung dihabisi dengan cukup cepat. Tapi tentu di sini kita bakal lihat kali ini juga dari tim Vietnam 1 harus maju ke arah zona yang berjarak 500 meter tanpa kendaraan dan di tas yang benar-benar terbuka banget di area Sanhok kali ini. Yes, open field Sanhok akan menjadi musuh utama juga untuk tim yang sedang melakukan rotasi, sama halnya juga dengan tim Malaysia 1, tim Myanmar yang lagi berusaha untuk melakukan rotasi dari bagian blue zone. Potato tertahan nampaknya di bagian belakang, belum bisa bergerak karena adanya dua tim yang masih melakukan gatekeeping. Kali ini membuat tim Indonesia 1 tertahan pergerakannya, Flo. Wah, tapi lihat dari seorang Frankie bermain dengan sabar, menemukan posisi dari anggota-anggota tim Myanmar, tapi belum bisa menumbangkannya. Dari Frankie dan juga dengan posisi dalam tiduran, tapi belum bisa. Kali ini tim lawannya kabur lepas dari seorang Flex yang langsung mendapatkan 2 poin elimination. Di lain sisi dari Indonesia terpantau tepat di luar area dari blue zone-nya, pengen masuk ke area circle, tapi terus ditahan oleh tim Malaysia. Jadi diberikan ruang sedikit pun bergerak masuk ke area zona. Yes, tertahan dan Flex OP mendapatkan seorang red face di depan sana yang lagi melakukan rotasi dengan mobilnya, dengan vehicle-nya, tertangkap basah nampaknya. Dan 5 elimination sudah dikantongin oleh tim Malaysia 1, bermain lebih agresif nampaknya menjadi pilihan untuk tim Malaysia 1 sejauh ini. Tapi dari Philippines 2 juga mereka mau pundi-pundi elimination, mereka tidak mau tertahan di bagian posisi buncit. Tapi Potato pulang karena blue zone. Tapi Yuhai pun terkena granat yang begitu baik oleh seorang Dizzy kali ini. Dan sekarang Stalker pun langsung menemani seorang Dizzy mencoba nge-backup dengan mendapatkan seorang Snipes dengan jarak yang cukup jauh. Kalian dari Kamboja memberikan pressure yang cukup besar ke arah tim Malaysia dan Demrut. Gak banyak ruang gerak yang dimiliki. Zona pun area tepat di depan mereka di area compound. Tapi keluar dari area
Painan ini memang terbuka banget dan dapat terlihat dari berbagai angle. Yes, dan Demrut bertahan seorang diri saja. Akankah Demrut membawa tim Malaysia 2 menjadi Demrut Esports karena dengan UM4-nya ditembakkan ke arah bagian depan, tapi Demrut tertangkap basah. Dipulangkan juga satu player dari tim Malaysia 2. Berarti last man standing-nya ada di bagian belakang. Tapi Dizzy, what happened aja naon? Tampaknya dia tadi terkena api atau nggak terkena blue zone dan sekarang dia knock mau diangkat tapi nggak jadi. Berpindah kali ini menuju ke arah tim Indonesia 2. Genfo semuanya terpantau mendekat ke arah tim Brunei 1. Lain sisi dari Vietnam 2 bertemu dengan saudaranya Vietnam 1 kali ini dan akan beradu di pinggir zona. Ya, perang saudara nampaknya akan terjadi, tapi Luxi berhasil mendapatkan satu player dengan needs yang dilontarkan ke arah bagian depan juga. Philippines terus bertemu dengan saudaranya, tapi ternyata dari Lamborghini berhasil untuk mendapatkan target dari depan sana. Ozone menjadi santapan lezat untuk seorang Lamborghini dengan proning shoot-nya. Kali ini target selanjutnya adalah seorang Maki yang berhasil didapatkan dengan proning shot yang sangat on point dari seorang Lamborghini. Lamborghini bermain dengan sangat-sangat sabar menunggu pergerakan dari tim Myanmar 2 dan akhirnya mendapatkan 2 poin elimination bagi timnya. Vietnam 1 dengan 3 player yang bertahan, tentu mereka punya PR yang cukup berat, apalagi serang Lamborghini terpisah dari anggota lainnya. Frankie yang sudah menyeberang terlebih dahulu dan sekarang Frankie buru-buru mengincar satu-satunya compound yang masih ada di dalam area circle. Ya, golden compound yang menjadi incaran pastinya untuk seorang Frankie. Tapi hati-hati, pastinya golden spot itu akan menjadi sebuah incaran juga untuk tim-tim lain yang tahu kalau misalkan memang hanya ada satu-satunya rumah di depan sana, Flo. Ya, tapi dari Microboy pun akhirnya tersungkur di luar area blue zone, tapi lain sisi dari Luxi langsung nge-push ke arah tim Brunei 1 dan mendapatkan poin kedua bagi tim Indonesia. First digunakan, Ryzen pun akhirnya langsung lewat dan coba mengambil cover di balik bebatuan, dan mereka sekarang harus coba melakukan defense terhadap tim Brunei di seberang jalanan kali ini. Ya, ada 2 PR untuk Indonesia 2. Mereka harus melakukan defense dan juga mereka harus bergerak maju ke dalam zonanya karena play zone sudah mulai bergerak, blue zone-nya sudah mulai nge-push untuk player-player dan ternyata berhasil didapatkan satu oleh blue zone-nya, Flo. Yap, tapi Frank lihat dengan keberanian untuk langsung berenang mengambil compound. Sekarang dia menahan 2 tim sekaligus. Tim yang ada di air dan juga tim yang ada di bagian pegunungan. Tapi sekarang Frankie lagi menunggu juga teman-temannya untuk kembali menyusul ke arahnya. Di mana dari seorang Lamborghini juga serta menahan tim Vietnam 2, Midland juga Porsche agar tidak keluar dari area perairan. Yes, masih terus di gatekeep dari bagian sungai. Lamborghini masih bisa bergerak dan tidak bisa melakukan counter sama sekali, ditumbangkan begitu saja. Dan ternyata masih ada yang bisa melakukan healing di bagian belakang ya, Flo. Iya, 25 versi dikantongi, tapi tampaknya dari tim Laos 2 dipulangkan di posisi ke-10 pada game kali ini. 8 tim tersisa, kedua tim Indonesia pun masih bertahan sejauh ini. Dan tampaknya Philippines 2 pun menyusul di posisi ke-9, dan tampaknya ada tim yang dipulangkan juga di posisi ke-8 kali ini, yaitu tim Myanmar 2. 7 tim tersisa, kedua tim Indonesia masih bertahan sejauh ini juga. Wow, let's go teman-teman yang lagi nonton, viewers, gaungkan kembali hashtag Indopred, hashtag emas untuk Indonesianya karena 2 tim masih bertahan sejauh ini. Indonesia 2 masih punya PR untuk bisa bergerak maju ke arah bagian depan dengan hanya ada 2 player yang bertahan, Luxi dan juga Jaden beserta tim Indonesia 1 yang berada di bagian luar. Kita masih belum lihat tim Indonesia 1 ada di bagian mana. Kayaknya healing deh, kan mereka tadi mengambil bagian-bagian dari Kemalvan sekitarnya. Healingnya harusnya cukup banyak, sehingga mereka bakal memaksimalkan healing ketika sudah terdesak kali ini. Yap, dan juga melihat kembali nampaknya akan pecah close combat antara Malaysia 1 dan juga Brunei. Terpantau di depan sana sudah ada yang bergerak maju dengan DBS kembali. Sendo berhasil mendapatkan satu kepala dari Flex OP, cukup menyakitkan. Beruang kali ini juga dengan DBS, semuanya menggunakan DBS lagi. Juga tumbang begitu saja dengan sangat mudah, dilumatkan dengan shotgun yang dipegang oleh Brunei 1. Dimanakah kembali player terakhir dari Malaysia 1? Dicari, tapi tampaknya dari tim Brunei 1 ingin memaksimalkan high ground advantage mereka. Tepat di bawah mereka juga ada 2 pemain dari Indonesia akan dilontarkan granat. Semoga tidak kena tapi hanya splash ke arah seorang Jaden yang kali ini terus merangkak menuju ke arah batu. Tampaknya Luxi dan juga Jaden tidak bisa banyak bergerak, tapi tentu mereka juga tahu nih bahwa posisi Brunei cukup enak. Kalau mereka bisa men-take down tim Brunei, mereka punya posisi paling enak sementara di circle kali ini. Ya, itu kayaknya udah harus dilakukan, tapi sejauh ini mungkin masih menunggu waktu yang tepat untuk bisa melakukan screening atau sweeping menuju ke arah Brunei 1, tapi biar uang lagi-lagi dengan needs-nya terus dikokang akan dilontarkan kembali ke arah bagian depan, tapi Jaden berusaha untuk take cover ke belakang, sebuah puun ledak tersis di depan kepala muncungnya, tapi Jaden masih bertahan juga. Let's go teman-teman, kita support kembali tim Indonesia kita. Yap, tampaknya 2 tim Indonesia berhasil masuk ke top 5 kembali pada game kita yang ketiga. Yuk kita berikan dukungan juga, kita ramaikan kolom komentar, kita tunjukkan bahwa Indonesia punya support yang luar biasa kali ini.
Yes, 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 karena masih bertahan juga tim Indonesia, 2 tim bertahan dan Frankie terpantau kayaknya sudah mulai terdeteksi di depan sana diberikan beberapa utilities, dibakar. Frankie masih bertahan, udah dibakar panas sama api molotov, dibakar juga sama panasnya blue zone. Frankie berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu, tapi Brunei 1 dengan sangat sabar terus melakukan pergerakan turun dari Berangkat. bagian high ground-nya. Itu Frankie kayaknya bentar lagi bisa lihat deh pergerakan dari tim Brunei. Nampaknya Alan yang melakukan healing sudah tumbang dan nice try. Tumbang di posisi kelima membawa minimal 6 poin untuk tim Indonesia. Nice try, Ina 1 dan juga nice try untuk seorang Alan. Yes, betul sekali. Nice try banget. Tapi ternyata, wow, Jaden dan Luxy termakan oleh Needs yang dilontarkan oleh seorang Senko. Berarti ini bisa kita bilang dari tim Indonesia mendapatkan top 5. Dan ini adalah kabar yang baik karena mereka bisa mengumpulkan poin yang cukup banyak untuk bisa mendongkrak kembali placement mereka untuk lolos ke babak final, Flo. Yes, poin cukup aman, tapi kita bakal juga tampakkan dari seorang Frankie bakal langsung berperang kembali dengan Brunei. Kembali DBS di kokang, nggak jadi ganti M4, ganti DBS ditembak, dan lagi-lagi meta DBS digunakan oleh tim Brunei dengan 2 orang punya M4 dan juga DBS kali ini. Gila, DBS power ini ngeri banget loh. Gila. Tadinya Brunei 2, sekarang Brunei 1 yang masih bertahan. Tapi kita melihat juga Frankie yang masih bertahan dengan Factory ditembak ke arah bagian depan. Masih belum connect juga peluru-pelurunya. Frankie perlu melakukan healing terlebih dahulu. Hanya dengan 2 senjata yang dimiliki dari seorang Frankie. Tapi lawannya dengan double DBS. Ini bakal menjadi posisi yang sangat mengerikan sekali. Beruang sudah mengorkan DBS-nya. Ditembakin, Frankie masih bisa menggocek kembali. Dan ternyata, what? Winner chicken dinner clutch by Frankie. Malaysia berhasil mendapatkan winner chicken dinnernya yang pertama. Wah, ternyata 2 DBS tidak cukup untuk menumbangkan tim Malaysia. Mereka pun bisa membalikan keadaan dan langsung mendapatkan winner chicken dinner di game kita yang